Terkejut! Indonesia akhirnya tunjukkan taring di sengketa Pulau Sebatik. Dulu Indonesia memilih diam, sekarang dunia dibuat kaget. Dulu Indonesia itu dikenal satu kata di mata asing. Sabar. Sabar, kadang kebangetan sabarnya. Disenggol dikit, senyum, diusik dikit, diplomasi. Peta digeser, kita rapat. Helikopter asing mendarat, kita klarifikasi. Nah, sekarang cerita itu mulai tamat. Dunia internasional, terutama kawasan Asia Tenggara, lagi bengong. Alis naik. Mata melotot. Karena Indonesia yang mereka kenal selama ini tiba-tiba berubah nada. Guys, negara tetangga kita Malaysia saat ini sedang gemetar karena Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan ancaman terbuka kepada negara-negara yang sering mengganggu Indonesia. Nah, negara mana kira-kira tuh yang paling sering mengganggu Indonesia? Yang pertama ada Australia, yang kedua Singapura, ketiga Malaysia. Nah, kalau saat ini yang paling sedang panas-panasnya itu ya Malaysia. Kenapa bisa saya sebut itu Malaysia? Karena Ambalat saat ini sedang diperebutkan oleh dua kekuatan besar Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan juga Malaysia. Bahkan Malaysia sendiri, teman-teman, Dewan Perwakilan Rakyatnya sampai mendesak PM Anwar Ibrahim untuk mendeklarasikan perang kepada Indonesia. Nah, Pak Prabowo pun tidak tinggal diam. Pak Prabowo sampai mengancam, ya, lu kira kami ini bodoh? Negara-negara lain ingin ganggu Indonesia, ya kami nggak akan tinggal diam. Walaupun nih Pak Prabowo, teman-teman, tidak menyebutkan nama negara itu siapa, tapi ya rakyat netizen juga sudah pintar lah. Siapa sih negara yang selalu senggol Indonesia? Nah, menariknya, teman-teman, di sini Pak Prabowo mendatangkan Giuseppe Garibaldi, salah satu kapal induk keras ringan buatan Italia untuk memperkuat Indonesia dan nanti akan diberikan nama KRI Gajah Mada. Selain itu ternyata kita juga punya frigate baru yang sama-sama dari Italia, yaitu akan diberi nama KRI Prabu Siliwangi kalau nggak salah. Nah, tentu ini akan memperkuat kekuatan maritim Indonesia yang memang saat ini menduduki posisi keempat sebagai negara maritim terkuat. Nah, Ambalat dipastikan akan aman, tapi ya kita juga tidak mau menyerang, tidak mau berperang. Itu kan asas yang selalu dianut oleh Pak Prabowo. Kita cinta damai, karena itu kita harus siap berperang. Itu kata Pak Prabowo. Oke deh teman-teman, kita mau simak dulu informasi yang menyebut bahwa Pak Prabowo mengancam Malaysia dan negara-negara yang hendak menyerang Indonesia atau yang mengganggu Indonesia untuk tidak macam-macam. Informasinya kita dapat dari Cetak Gol IDN. Nah, dalam salah satu judulnya yang menyebut bahwa Malaysia panik diancam Pak Prabowo. Kita simak deh teman-teman informasi selengkapnya. Terkejut! Indonesia akhirnya tunjukkan taring di sengketa Pulau Sebatik. Dulu Indonesia memilih diam, sekarang dunia dibuat kaget. Dulu Indonesia itu dikenal satu kata di mata asing. Sabar. Kadang kebangetan sabarnya. Disenggol dikit, senyum, diusik dikit, diplomasi. Peta digeser, kita rapat. Helikopter asing mendarat, kita klarifikasi. Nah, sekarang cerita itu mulai tamat. Dunia internasional, terutama kawasan Asia Tenggara, lagi bengong. Alis naik. Mata melotot. Karena Indonesia yang mereka kenal selama ini tiba-tiba berubah nada. Bukan cuma ngomel di meja perundingan, tapi langsung pasang badan. Sengketa Pulau Sebatik jadi panggungnya. Dan Malaysia, kaget bukan main. Awalnya kelihatannya biasa saja. Sengketa batas wilayah, OBP. Istilah keren buat masalah lama yang tak kunjung kelar. Tapi masalahnya, Malaysia kali ini mainnya kebablasan. Bukan cuma soal garis di peta, bukan cuma soal arsiran warna, tapi sudah masuk ke wilayah aksi di lapangan. Helikopter militer Malaysia mendarat di Desa Tetagas. Tahun 2023, bukan helikopter wisata, bukan heli liputan, tapi helikopter militer. Bayangkan kalau dibalik, heli TNI mendarat di Sabah. Kira-kira reaksinya apa? Nah itu, dunia juga mikir hal yang sama. Lebih bikin geleng-geleng, Malaysia bukan cuma hadir, tapi juga menolak menyerahkan wilayah yang sebelumnya sudah disepakati. Ini bukan salah tafsir, ini bukan beda sudut pandang, ini soal janji yang dilanggar.
Dalam dunia diplomasi ini dosa besar. Di level ASEAN ini bikin suasana dingin satu meja. Dan klimaksnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengucapkan kata perang di depan publik. Satu kata, tapi dampaknya panjang. Kata yang diucapkan pemimpin negara bukan status WhatsApp, bukan juga slip of the tongue yang bisa ditarik lagi. Dunia langsung pasang telinga. Karena begini, ya, kalau dua negara tetangga, satu kawasan, satu ASEAN, sudah mulai menyebut kata perang, itu bukan candaan. Itu sinyal. Dan sinyal ini sampai kemana-mana. Washington dengar, Beijing dengar, Canberra angkat kepala, bahkan Eropa ikut melirik. Dan di titik itulah Indonesia berhenti pura-pura tuli. Masuklah sosok yang selama ini dikenal satu hal. Tidak suka basa-basi soal kedaulatan. Prabowo Subianto. Responsnya cepat, tegas, dan bikin banyak pihak terdiam. 3 jet tempur Rafale langsung digeser ke wilayah rawan. Bukan latihan, bukan seremoni, tapi pesan. Pesannya sederhana tapi keras. Kami tidak cari ribut, tapi kami siap. Ini yang bikin asing kaget, karena biasanya Indonesia itu selalu jadi penenang, selalu jadi mediator, selalu jadi pihak yang minta semua duduk manis. Sekarang, Indonesia tetap bicara damai, tapi sambil nunjuk otot. Dan ini bukan gertakan kosong. Rafale itu bukan pesawat kaleng-kaleng. Negara-negara besar tahu persis. Jet generasi 4,5, sistem tempur canggih, radar mutakhir, senjata jarak jauh. Begitu Rafale parkir di wilayah strategis, pesan yang terbaca cuma satu. Indonesia serius. Citra Indonesia di mata internasional pun berubah. Dari negara besar yang terlalu santun, jadi negara besar yang tahu kapan harus galak. Media asing mulai mengangkat narasi baru. Indonesia bukan lagi pemain pasif. Indonesia bukan lagi negara yang selalu menunggu. Indonesia sekarang mengatur tempo. Malaysia mulai gelisah. Karena selama ini jujur saja ada asumsi diam-diam. Indonesia bisa ditekan dengan waktu. Bisa diajak bertele-tele. Bisa dilelahkan dengan diplomasi teknis. Tapi langkah Prabowo mematahkan asumsi itu. Ini bukan lagi soal OBP. Ini soal harga diri negara. Yang bikin tambah panas, klaim Malaysia juga makin aneh. Desa Kabulangor, Lepaga, Tetagas diklaim masuk Sabah. Padahal secara historis, administratif, sosial, budaya itu wilayah Indonesia. Warganya WNI, adatnya adat Indonesia. Kuburannya kuburan leluhur Indonesia. Tapi tiba-tiba karena peta belum final, langsung diklaim. Logikanya, kalau peta belum disepakati, ya jangan ngaku duluan. Ini malah kebalik, peta belum beres, klaim duluan. Ini yang bikin Jakarta naik tensi. Apa reaksi kalian setelah membaca berita dari salah satu media Malaysia? Negeri jiran memberikan ancaman keras kepada TNI Angkatan Laut yang berani menahan seorang nelayan Malaysia. Kalau kamu sudah menonton video tadi, terekam jelas detik-detik Malaysia mengerahkan kapal tempurnya untuk menyelamatkan seorang nelayan. Pecahnya konflik baru ini bertepatan dengan kedatangan kapal induk yang dihibahkan oleh pemerintah Italia. Kapal induk GCP Garibaldi ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Indonesia berada di pihak yang salah? Mari kita kupas satu persatu pecahnya konflik baru yang terjadi di perbatasan laut. Kami akan mengupasnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan kilas balik terkait permasalahan batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang gak kunjung selesai. Cetak Gol coba merangkum pecahnya konflik baru Indonesia-Malaysia di perbatasan laut sebagai berikut. Pecahnya konflik baru Malaysia-Indonesia di perbatasan laut. Indonesia dan Malaysia seperti kakak adik yang sering bertengkar dalam hal masalah-masalah kecil maupun besar. Setelah berakhirnya konflik perbatasan Nunukan, kali ini muncul perseteruan baru. Kita sudah tahu kalau nelayan Malaysia sering kali menangkap ikan sampai melebihi batas teritorial. TNI Angkatan Laut yang berjaga mungkin sudah bosan menangkap mereka yang bandel. Kita juga harus mengakui jika beberapa kali nelayan Indonesia juga kerap masuk ke teritorial Malaysia. Kami mengambil acuan berita pertengahan Januari kemarin oleh Kompas.com.
Kompas.com menuliskan jika 2 nelayan asal Pulau Sebatik Nunukan ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau yang disingkat APMM. Menurut APMM, nelayan asal Malaysia ini dituding melanggar batas perairan negara. Saat mereka menarik bukatnya, mereka secara tidak sadar masuk dalam wilayah laut Malaysia di Tawau, sehingga pihak APMM Tawau melakukan penangkapan dan penahanan, kata pelaksana fungsi protokol dan konsuler konsulat RI, Pratomo Adi Nugroho. Pratomo akan melakukan negosiasi ke APMM untuk membebaskan nelayan Sebatik yang ditahan. Tanpa berlama-lama, nelayan tersebut berhasil dibebaskan dan diserahkan ke pihak konsulat Indonesia. Masalah ini telah selesai dan tidak berlarut-larut yang bisa memicu konflik. Tetapi cerita berbeda dialami oleh nelayan Malaysia yang ditahan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Pihak pemerintah Malaysia dianggap memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kalau tidak percaya, kami akan memberikan satu fakta yang diberitakan oleh salah satu media Malaysia. Bersumber dari kosmo.com.my, Badan Penegakan Maritim Malaysia sukses membawa pulang kapal nelayan lokal. Namun bukan melalui negosiasi, melainkan pengerahan kapal maritim Selangor. Apa yang sebenarnya terlintas di pikiran pemerintah Malaysia? Mengapa negeri jiran sampai mengerahkan kapal maritim hanya untuk menyelamatkan seorang nelayan? Apakah tindakan ini merupakan bentuk ancaman terhadap TNI Angkatan Laut? Kalau kita mengulas kronologinya, pembebasan nelayan dilakukan pada pukul 2 dini hari. Kapal ini dioperasikan oleh 3 awak kapal yang merupakan warga negara Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Direktur Operasi Maritim Selangor, Farunizam Abdul Razak. Investigasi awal menemukan bahwa kapal penangkap ikan lokal tersebut dioperasikan oleh 3 awak kapal berkebangsaan Indonesia dan diyakini telah tersesat ke perairan Indonesia secara tidak sengaja, kata Fairuz Nizam. Fairuz Nizam mengatakan kalau negosiasi dengan Indonesia sempat menemui jalan buntu. Pada akhirnya, negeri jiran pun mengambil langkah tegas mengirimkan maritim untuk membebaskan nelayan. Fairuz Nizam bilang kalau Malaysia mengerahkan aset maritim langsung ke perairan Perak. Badan Perikanan Selangor, Noraisyah Abu Bakar, mengingatkan nelayan untuk tetap waspada. Noraisyah mengatakan nelayan Malaysia harus tahu batas perairan yang boleh dilalui. Dia menambahkan kalau saat ini nelayan Malaysia akan dilengkapi dengan sistem pelacak. Setiap nelayan kami dilengkapi dengan peralatan pelacak untuk tujuan pemantauan, kata Noraisyah. Konflik ini pun menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen kedua negara. Mereka perang komentar, ada yang mendukung dan ada juga yang sampai ikut memanaskan suasana. Fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Kalau kita lihat fakta di atas lapangan, respon yang dilakukan Malaysia dianggap terlalu berlebihan. Menurut data, nelayan Malaysia paling sering ditangkap karena melanggar batas teritorial. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapati 240 illegal fishing di tahun 2024. 240 kapal ini bukan hanya berasal dari Malaysia, melainkan juga Filipina, Vietnam hingga Sierra Leone. Pung Nugroho Saksono mengatakan negara mengalami kerugian hingga 3,7 triliun rupiah. Demi memberikan efek jera, Pung akan menerapkan sanksi pidana berupa denda ke para pelaku. Kami hitung di sini, valuasi kita hitung tercapai ada 3,7 triliun. Kami berhasil mengamankan kerugian negara yang dihasilkan dari pelaku illegal fishing, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pung menambahkan kalau kapal-kapal nelayan dari Malaysia juga membuat ekosistem laut menjadi rusak. Bagaimana tidak, mereka menangkap ikan dengan menggunakan troll. Alat jaring raksasa ini telah menghancurkan terumbu karang dan merusak habitat ikan. Ekosistem laut mereka sudah rusak akibat alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, ikan-ikan dari wilayah mereka bermigrasi ke perairan kita dan mereka mengejar ikan-ikan tersebut hingga masuk ke wilayah kita. Tapi kami tegaskan, siapapun yang masuk ke perairan kita tanpa izin, pasti kami tangkap, tambah Pung.
Lampung juga mengatakan kalau saat ini KKP bekerja sama dengan TNI, Polri, Badan Keamanan Laut, serta Bea Cukai. Tujuannya apalagi kalau bukan membuat nyali nelayan Indonesia sedikit ciut. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Indonesia mempersiapkan diri perkuat alutsista laut. Nampaknya nyali para nelayan negara tetangga seketika ciut jika mendengar berita kali ini. Indonesia sendiri dikabarkan akan kedatangan kapal induk GCP Garibaldi. Kapal buatan Italia ini merupakan hibah oleh pemerintah negeri pizza kepada Indonesia. Kita patut berbangga karena GCP Garibaldi merupakan kapal induk pertama Indonesia. Meskipun hibah dan berusia tua, kapal ini tetap garang karena spesifikasinya. Kapal induk ini punya keterkaitan dengan dua kapal baru TNI AL yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. GCP Garibaldi sendiri punya panjang 180,2 meter dan mampu melaju hingga 30 knot atau 56 km per jam. Kapal ini juga dilengkapi sejumlah sistem persenjataan peluncur Oktupel MK29 untuk rudal anti pesawat. Nggak cuman itu, kapal ini juga punya meriam kembar Otto Melara 40L70 Dardo, tabung torpedo perangkap 3 324 mm, hingga rudal anti kapal otomat MK2 SSM. Jika dibandingkan dengan kapal induk Thailand yakni Charky Naruebet, GCP Garibaldi sedikit lebih unggul. Perbedaan paling mencolok terletak pada kemampuan udaranya. Charky Naruebet awalnya dirancang untuk mengoperasikan jet EV-8S Matador. Namun setelah pesawat ini dipensiunkan, kapal induk tersebut praktis hanya berfungsi sebagai kapal helikopter. Berbeda dengan GCP Garibaldi yang sejak awal dirancang sebagai kapal induk STOVL. Kapal ini mampu mengoperasikan hingga 16 pesawat EV-8B Harrier kombinasi antara pesawat tempur dan helikopter. Kedatangan kapal induk dari Italia ini menjadi sorotan media internasional. Naval News menyoroti kehadiran kapal ini menjadi tonggak baru sejarah kekuatan maritim Indonesia. Jika dibandingkan dengan Malaysia, kekuatan maritim Indonesia jauh lebih unggul. Negeri Nusantara saat ini menempati peringkat keempat dunia pertahanan laut paling kuat di dunia. Berbeda jauh dengan Malaysia yang saat ini menempati peringkat ke-32 besar saja. Dengan kekuatan baru ini, Indonesia berencana untuk menggelar latihan militer bersama. Apa kira-kira tanggapan Malaysia soal kedatangan kapal induk Indonesia dari Italia? Bisa jadi pihak Angkatan Laut Malaysia khawatir jika kekuatan maritim Indonesia akan semakin besar. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan hebatnya Angkatan Laut Indonesia jaga perbatasan laut NKRI. Bagaimana pendapatmu? Akankah dengan kehadiran kapal induk baru bisa membawa maritim Indonesia jauh lebih kuat dan disegani? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap dari Cetak Gol IDN yang menyebut bahwa ya Pak Prabowo tidak mau Indonesia diremehkan, tidak mau TNI diremehkan, bahkan oleh negara terdekat kita sendiri, yaitu Malaysia. Ya Pak Prabowo tidak main-main. Dalam pernyataannya bahkan Pak Prabowo sampai menyebut kami siap berperang, ya, walaupun kami cinta damai. Jadi Anda tidak boleh seenaknya dengan kami. Nah, dengan kedatangan Giuseppe Garibaldi, ini tentu akan membuat peta kekuatan Asia Tenggara semakin jauh. Dimana tadi di akhir video kita melihat bahwa Indonesia peringkat 4, sedangkan di Malaysia peringkat 30 lebih. Wah, itu sangat luar biasa jauh sekali. Aset dari Indonesia sudah 200 lebih kapal tempur, sedangkan Malaysia tidak 1/4-nya. Tentu kalau misalnya terjadi perang di lautan, kita yang akan lebih unggul. Nah, tapi kan tidak maulah kita dengan saudara kita sendiri Malaysia bertikai, tidak mau. Yang jelas Ambalat adalah punyanya Indonesia
3 desa di Nunukan juga adalah milik Indonesia dan Pak Prabowo harus memperjuangkan ini hingga mati sebagai penjaga garda terdepan NKRI. Gimana menurut kalian teman-teman terkait video kita kali ini? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.